Pak. Halo bro, ketemu dengan saya Arif Agus atau biasa dipanggil Olot. Nah, ini kita akan di sini kita akan ngobrol nanti tentang seputar tentang JDR atau Jati District Rebel, sebuah band yang lagi berjuang di kancah indie internasional katanya seperti itu. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol tentang bagaimana berdirinya JDR, terus genrenya kayak gimana, siapa yang menggawangi, nanti kita kupas tuntas di sini ya. Dan perangkat apa yang kita gunakan nanti kita akan ngobrol-ngobrol lah, walaupun sebetulnya perangkatnya banyak yang minjem. Nah, jadi JDR Lagu apa itu tadi Bung? ini tadi sebetulnya yang aku mainkan lagu terbaru kita belum sempat latihan, tapi ada lagu baru saya ini riffnya seperti ini tadi. Belum, nanti ada sesi khusus lagunya. Bocorannya judulnya si halusinasi. Jadi buat teman-teman yang suka halu, saya bikinkan lagu. Jadi nanti kita langsung aja ya nih Bung Dika, kita ngobrol tentang seputar Jati District Rebel nih. Sebetulnya Jati District Rebel ini awalnya ini cikal bakalnya dari band yang saya bentuk sama Bung Hepa sama Bung Hempi. Waktu itu ada H2N, kita sering main di kafe-kafe membawakan lagu 90-an di H2N tersebut. H2N itu singkatan sebetulnya Happy, Hepa, dan Dulu. Kalau dibalikkan Olot gitu ya. Kita main di kafe-kafe, terus di gig juga kita sering main di gig sampai akhirnya itu waktu itu Hepa sering ke Jakarta. Nah, Hepa sering ke Jakarta. H2N akhirnya saya mengambil Mas Muksin waktu itu ya. Jadi Mas Muksin menggantikan Bung Hepa. Bung Muksin datang, kita bertiga sama Happy, sama Bung Muksin, sama aku. Jadi kita sering main-main di kafe, tetap lah ada gig main. Nah, pada akhirnya tahun 2019 saya masih ingat betul, 2019 itu di Blitar lagi rame komunitas gig rock and roll di situ, dan kita main. Kita tetap menggunakan nama H2N karena Bung Happy sibuk dengan project-projectnya. Dia Bung Happy kan juga ini ya, guru privat musik sama adik-adik, jadi sering acara-acara di gig. Dia kayaknya waktunya agak terbatas, terus akhirnya saya mengajak teman satu kampung, satu gang, Jeffrey pada drum dan Mr. Gepeng pada bass. Nah itu terus saya melanjutkan dengan nama H2N dengan vokalisnya tetap Bung Muksin. Nah terus main di gig kita sering membawakan lagu-lagunya Aerosmith waktu itu, membawakan lagunya Nirvana, The Door, Bon Jovi, The Door juga, The Door. Terus membawakan lagunya sendiri. Lagunya waktu itu yang bikin Mas Muksin. Saya masih ingat di acara gig kedua atau tahun 2019 masih ingat itu membawakan lagunya Bung Muksin juga. Oh ya, waktu itu lupa. Tadi belum sama Jeffrey sama Gepeng, jadi tetap menggunakan H2N. Terus ada Bung Deddy Bejo, dia masuk, dia main drum di situ, lebih ke dia editorial lah. 2 kali saya main sama beliau. Terus di acara gig berikutnya Jeffrey sama Gepeng saya ajak masuk di H2N. Nah di tengah-tengah gig tahun 2019 saya masih ingat saya membawakan tributnya Aerosmith waktu itu ya. Nah setelah itu sebetulnya saya ada project waktu itu ya. Sebetulnya H2N tetap saya jalankan, saya bikin project sama Jeffrey sama Gepeng. Saya bikin lagu sendiri di sela-sela gig. Ketika H2N main, saya sebetulnya menyelipi lagu saya sendiri. Nah waktu itu saya menggunakan nama Jati Stone Complex. Nah ini cikal bakalnya Jati District Rebel. Nah
Historinya. Historinya Jati Stone Komplek itu sebetulnya nama itu sudah ada teman-teman di Potlot ya, sudah ada banyak, tapi kita karena influen kita waktu itu nongkrong-nongkrong memang influen kita Potlot lah kalau untuk Indonesia waktu itu. Terus kayaknya nggak enak nih nanti kirain plagiat atau gimana, makanya kita ganti nama aja, itu berproses waktu itu. Terus setelah di pertengahan gig Mas Muksin kayaknya bukan mundur, tapi kayaknya dia memberikan kesempatan kepada kita teman-teman lingkungan Jati, udah kamu bikin project aja. Terus saya bikin project. Nah akhirnya sejak itu kayaknya H2N mulai terkikis sendiri. Terus di gig berikutnya saya lebih banyak bertiga. Tapi rumornya dipecat itu. Waduh, sebetulnya nggak dipecat, tapi gimana itu ceritanya? Nggak ada, pecat memecat itu nggak ada. Tapi lagi rame itu saat itu. Sebetulnya nggak ada, sebetulnya H2N itu tetap, sebetulnya H2N itu cikal bakalnya seperti itu tadi, di belakang tadi udah saya ceritakan. Terus kayaknya saya lagi ini ya, nggak dipecat sih, tapi saya bikin project lagi buat teman-teman satu kampung. Tapi akhirnya kayaknya Mas Muksin kan lebih memberikan kesempatan mengeksplor kita bertiga, makanya udah lanjutkan aja projectnya Jati District Rebel dilanjut. Akhirnya H2N dengan sendirinya agaknya hilang dengan sendiri, vakum atau gimana saya nggak tahu. Tapi terus sampai hari ini Jati District Rebel. Nah, kenapa kita bikin nama Jati District Rebel itu karena ya teman satu gang, satu kampung dari lingkungan Jati. Jeffrey, drummernya juga dari Jati. Walaupun beda lingkungan ya, lingkungannya balapan kalau Jeffrey, kita Jati Turinya. Terus Gepeng juga Jati, saya juga Jati. Akhirnya kita bikin, wah distrik lah, distrik itu kan lingkungan. Jadi Jati District Rebel gitu, karena rebel, ya udah kasih rebel aja lah. Kita kan orangnya rebel, nggak angel diatur, kalau orang Jawa bilang angel karpe dewe gitu. Makanya udah Jati District Rebel ya udah. Terus akhirnya di gig itu terus kita pakai itu. Dan ya udah, kita sejak bikin Jati District Rebel kita jarang memainkan lagunya orang, bukan karena apa-apa. Yang pertama karena kita udah nggak bisa cari lagunya orang, nggak nutut kalau bilang. Capek nyari lagunya orang, ceklek-ceklek tip kalau zaman dulu, capek. Terus bikin lagu sendiri aja daripada ribet. Akhirnya sejak itu 2019 akhir, saya masih ingat itu bulan apa ya kayaknya, di acara di 7 itu bulan Agustus September. Nah, September mulai itu ya, itu September Oktober itu sudah membawakan lagunya sendiri. Terus sampai gig di playback kita menggunakan lagu kita. Terus kemarin November terakhir. November itu terus kita terus menggunakan lagu kita sendiri, dan kita udah di situ udah jalan aja dari JDR, jadi District Rebel. Dan kita udah, ini ada 5 lagu atau mini album. Yang pertama dulu Blues Palsu, Main Belakang, terus Simulut Lebar, terus Gelap, Sang Penjilat. Jadi sudah ada mini album 5 lagu. Nanti buat teman-teman yang belum tahu lagunya, nanti bisa ke channel YouTube-nya JDR. Nah, ini sebetulnya lagu-lagu yang saya tulis kebanyakan tentang realitas sekitar. Jadi, dan untuk genre nanti silahkan dinilai sendiri, saya nggak tahu, tapi pengennya sih teman-teman tetap di blues rock, tapi nggak tahu. Dari H2N sampai JDR itu kok suka pakai personel 3 orang? Kenapa? Apa mungkin kalau bagi-bagi royalti lebih enak, ya kan? Terus kayaknya anti personel yang banyak. Kenapa itu? Terinspirasi dari band apa? Sebetulnya nggak terinspirasi. Yang pertama, kita bertiga itu adalah untuk komunikasinya nggak ribet. Terus terang, biasanya kalau band semakin banyak orang itu menyatukan beberapa kepala itu kan ribet. Makanya kita 3 orang. Kebetulan di Turi, di lingkungan Jati, susah juga cari vokalis. Makanya kita bertiga biar nggak ribet. Jeffrey kan enak, ayo latihan bro. Gepeng juga enak waktunya. Terus udah, sementara aku aja yang nyanyi. Lagunya aku tulis sendiri, lirik, terus aku yang nyanyi. Karena kebetulan di Turi cari vokalis susah juga sebetulnya. Nanti kalau sebetulnya ini juga ada rencana mau cari vokal.
Tapi kalau di luar lingkungan Jati gimana itu jadi pertimbangan. Sebenarnya nggak apa-apa. Sebenarnya ya itu nggak ada masalah royalti, nggak ada. Sebenarnya bertiga itu sebenarnya biar nggak ribet aja. Sebenarnya yang idealnya memang 4 sih, tapi belum dapat vokalis. Makanya saya jadi vokal. Sementara terinspirasi dari Megadeth. Waktu itu Megadeth, Dave Mustaine kan cari vokal itu selama setengah tahun itu nggak dapat 6 bulan. Makanya terus dia menobatkan dirinya sebagai penulis lagu, terus sebagai vokalis, gitaris juga, produsernya juga. Akhirnya seperti itu. Makanya ya saya dikit-dikit agak terinspirasi dari agak leader lah. Aduh, seperti itu Bung. Jadi bukan masalah apa-apa. Nanti kalau di Jati ada vokalis nanti ya kita ajak aja. Untuk genre kita lebih nggak tahu ya, rock alternatif kayaknya. Kalau teman-teman bilang suka-suka yang nonton aja, yang biar mereka blues rock atau gimana terserah. Itu kan pandangan penonton. Saya nggak bisa menobatkan diri saya sebagai rocker, sebagai blueser. Bene wong-wong sih ngomong ya. Gitu. Yang penting bikin lagu. Yang penting kita tetap berkarya, dan ini kita sudah ada mini album. Dan buat teman-teman atau semua yang melihat video ini, kalau tertarik dengan Jati District Rebel, kita lagi cari produser biar rekaman gratis, promo gratis. Kita belum dapat produser, jadi ini juga mau bikin mini album lagi. Yang lagu pertama udah ada ini tadi, riffnya ini tadi. Sebetulnya lagu ya Si Halu nanti. Jadi buat teman-teman yang tertarik jadi produser, oke. Mau undang di gig, oke, santai aja. Personelnya nggak ribet, santai. Naik sepur mau, naik kereta ya sepur ya, naik bis juga mau. Jadi seperti itu. Jadi terus oh ya, lagu-lagu di kita itu sebetulnya lebih pada kritik. Nah ini sekarang ngomong ngupas, jadi sejarah Jati District Rebel sedikit udah tahu. Ini tentang tema lirik yang pertama Blues Palsu itu memang saya tulis. Kebetulan di Jati District Rebel kebanyakan yang nulis lirik aku, yang aransemen kebetulan aku, terus disempurnakan sama Jeffrey, biasanya seperti itu. Jadi yang pertama Blues Palsu itu bercerita tentang musisi-musisi palsu. Soalnya saya nggak lagi nyindir atau nyinyir, tapi di dunia ini banyak yang sandiwara. Katanya teman saya Bung Tio seperti katanya, ini orang ini sandiwara. Makanya bukan hanya di kalangan orang umum, tapi di musisi juga banyak orang yang bersandiwara radio. Makanya saya bikin musisi palsu aja lah, atau blues palsu itu seperti itu. Terus yang kedua, main belakang itu tema tentang kehidupan ya. Jadi lebih banyak menceritakan di dunia musik bagaimana, di dunia musik, di dunia usaha, bagaimana kita saling serobot sana, serobot sini, sikat sana, sikat sini, pokoknya saling sikut. Nah itu menceritakan bagaimana kita itu, bahwa kita itu sebenarnya terkadang hidup di, katanya Garoses welcome to jungle, di hutan kita saling sikut-sikutan cari job dan sebagainya. Itu main belakang. Terus Simlut Lebar, ya ini ngomongkan banyak hal ini. Jadi Simlut Lebar adalah kritik-kritik kepada hari ini kan rame ya, situasi seperti ini, sosmed rame, situasi nasional, makanya banyak Simlut Lebar sana sini lah, ngomong kasar, ngomong sini dan sebagainya. Itu seperti itu aja. Terus lagu keempat itu Tanggelap adalah tema yang menceritakan tentang situasi pandemi saat ini. Situasinya seperti gelap, suram, kelam. Jadi kita seperti nggak bisa menampilkan apapun. Situasinya gelap, nggak bisa memimpikan apapun karena pandemi. Walaupun pandemi hari ini saya nggak tahu. Kalau ada yang bilang konspirasi, ada yang bilang ini saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas kita sebagai musisi, masa depan kita kayak suram. Udah suram, malah madesum, kelam lagi. Itu lagu gelap. Terus lagu Sang Penjilat adalah lagu tentang kehidupan lagi, bagaimana kita di dunia ini, kalau mereka bekerja di birokrasi, bekerja di sebuah instansi, bekerja di apapun, banyak orang-orang yang melakukan jilat menjilat seperti anjing. Jilat pantat, jilat kaki, cari muka, itu selalu ya seperti itu. Jadi itu contoh bagaimana kehidupan itu memang seperti itu. Jadi ada
di lirik kita JDR di mini album pertama itu kita nggak pernah bercerita tentang imajinasi, tapi itu realita yang ada di lapangan atau realita sekitar kita yang kita tulis seperti itu tentang lagu. Terus nggak punya rencana yang bikin cinta-cinta gitu? Aduh, ini cinta-cinta itu kayaknya, aduh, ini musik sandiwara radio itu. Jadi kita belum ke cinta-cintaan karena hari ini realitanya memang hidup di jalanan itu keras. Karena teman-teman yang di musik di Blitar itu rata-rata profesinya hidupnya ya mengais rezeki di jalanan seperti saya sendiri. Nah, seperti itu. Dan kita untuk lagu JDR kita menggunakan perangkat musiknya itu sederhana sekali ya. Sebetulnya ada 2 lagu Sang Penjilat sama Blues itu yang agak ngeblues lagunya. Makanya sebetulnya yang paling ideal kita menggunakan Fender. Saya sebetulnya mau pakai Fender Telecaster. Ini seri Ricky Kotzen ini. Nah, ini pakai gotoh ini ya, puternya, triggernya. Nah, ini seri Ricky Kotzen Telecaster Jepang. Nah, ini pit up ya, sepul tau. Kalau biasanya kalau saya orang 90-an ngomongnya sepul, pit up apa bingung dia namanya. Jadi ini pakai sepulnya ini dari Amerika Mas ya? USA. Ini dari USA. Nah, ininya agak meges. Makanya dulu kayak gitar BS. Biasanya kan bulat. Tapi ini peres. Jadi kok peres ya? Oh, ternyata dari sononya. Jadi ini kebetulan ini gitarnya temen, gitarnya Voltase. Nanti saya mau pinjem 2 lagu untuk record 2 lagu itu. Jadi kayaknya karakternya memang enak ini, Tele ini. Jadi saya menggunakan Fender, terus 3 lagu saya menggunakan SG, tapi SG KW, SG Spirit, bukan SG Gibson ya. Jadi karena lagunya agak ngebeat rock and roll enak. Bukan KW itu, memang gitu ya. Saya gunakan SG Spirit. Jadi lagunya kan distorsinya banter kayak model-model AC/DC, makanya gitu. Hard rock, makanya saya gunakan SG. Kalau untuk 2 lagu saya kayaknya pinjem ini aja. Ini keren buat teman-teman nanti kalau yang blueser ini. Nah, ini Telecaster. Terus ininya yang paling membedakan saya ininya apa? Stang. Neck ya bahasanya neck. Nah, ini bahasa baru. Kalau dulu saya ngomong stangnya ini gemuk. Nah, lingkarannya ini gemuk. Kelingkingnya ini gemuk, jadinya jangan kaget nanti agak gemuk dikit. Tapi sebenarnya lebih enak karena lebih kuat ancang-ancang atau apa ya? Ini lebih enak. Kalau tipis kita agak jengkol gini, tapi kalau gemuk kan enak. Kan lebih enak. Jadi ini sekilas tentang perangkat yang saya gunakan. Jadi saya 2 lagu menggunakan Fender Telecaster, terus 3 lagu saya menggunakan SG Spirit. Seperti itu kawan-kawan. Jadi ini seputar JDR. Nanti buat teman-teman kalau tertarik dengan Jati District Rebel bisa undang kita di Gigik. Santai aja, naik dokar mau, ngojek juga mau, santai. Terus kalau ada lagi cari produser ya, nanti kalau yang mau biayai kita, pasti ya, santai aja. Sementara itu kawan-kawan, jadi kita ngobrol santai aja. Nanti juga ada video-video teman-teman yang lain, mungkin dari Voltase, mungkin dari Kopdaria, ada Anu Merta, nanti kita bikin videonya ya. Ini sementara kita ngobrol santai, sampai ketemu. Tetap support band lokal. Nah, ini yang paling utama kita adalah support band lokal. Jangan saling berkompetisi, tapi kita saling kerjasama. Sekali lagi support band metal. Yow.